Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan kasus Mamdani pada mata kuliah kecerdasan buatan. Sebelumnya, kenalkan nama saya Firdaman Saputra, 223510288, dan teman saya Fajar Fardianda 223510019. Baiklah, di sini kita masuk materi yang pertama, yaitu fungsi Mamdani. Nah, apa itu fungsi Mamdani? Nah, fungsi Mamdani adalah salah satu metode inferensi fuzzy yang paling banyak digunakan. Nah, diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Nah, di sini berdasarkan logika fuzinya, sistem ini bertujuan untuk menangani ketidakpastian dan membuat keputusan yang mendekati cara berpikir manusia. Nah, di sini keunggulan fuzi Mamdani yaitu yang ada tiga. Yang pertama itu mudah dipahami, strukturnya yaitu berbasis aturan if then yang menyerupai logika manusia, dan yang kedua yaitu komputabilitas. Nah, ini cocok untuk digunakan untuk berbagai jenis masalah yang mengambil keputusan, dan yang ketiga fleksibel, mampu mengakomodasi berbagai tipe data masukan. Selanjutnya itu proses metode Mamdani. Ini ada 4 metode, yaitu fusionifikasi. Yang pertama, mengubah nilai krips atau numerik yang menjadi nilai fuzi yang berdasarkan fungsi keanggotaan. Nah, di sini contoh, jika suhu ruangan 30 Celcius, maka derajat keanggotaan terhadap panas yaitu 0,8. Selanjutnya itu aplikasi aturan fuzi rule evaluation. Nah, menerapkan aturan fuzi yang ada untuk memperoleh nilai keluaran fuzi, dan di sini operasi logikanya itu n, min, atau or, max digunakan untuk menggabungkan input. Dan yang ketiga itu komposisi aturan atau aggregation. Nah, aggregation di sini menggabungkan hasil fuzi dari semua aturan. Nah, ini biasanya dilakukan dengan metode max. Yang terakhir yaitu defusifikasi. Di sini mengubah fuzi menjadi nilai tegas atau krips, dan metode yang sering digunakan adalah centroid yang menghitung titik pusat area fuzi. Nah, kita masuk pengenalan kasusnya, yaitu contoh kasus di sini yaitu suatu perusahaan makanan kaleng yang memproduksi makanan jenis ABC dengan data sebagai berikut. Ya, yang pertama itu permintaannya 1.000 sampai 5.000 kemasan per hari, dan persediaannya itu 100 per 600 kemasan, dan produksi 2.000 sampai 7.000 kemasan per hari. Nah, jika permintaan 4.000 kemasan dan persediaan 300 kemasan, tentu jumlah produksi yang harus dilakukan menggunakan aturan berikut. Ada 4, yaitu if permintaan turun and persediaan banyak, dan produksi berkurang. Dan yang kedua yaitu if permintaan turun and persediaan sedikit, dan produksi berkurang. Dan yang ketiga if permintaan naik dan persediaan banyak, dan produksi bertambah. Dan yang keempat, permintaan naik if permintaan naik dan persediaan sedikit, dan produksi bertambah. Nah, gunakan metode fuzi di sini untuk menghitung jumlah produksi yang optimal. Nah, selanjutnya itu pembentukan himpunan fuzi. Di sini untuk permintaan yaitu berlebar permintaan dengan dua fungsi keanggotaan. Di sini ada fungsi kedua keanggotaan, yaitu yang pertama itu turun, memiliki nilai keanggotaan penuh di 1.000 dan menurun hingga 0 di 5.000. Yang selanjutnya itu naik, memiliki nilai keanggotaan penuh di 5.000 dan menurun hingga 0 di 1.000. Nah, detail tambahannya di sini yaitu panah biru dan coklat menunjukkan hasil perhitungan derajat keanggotaan dari data masukan, yaitu contoh permintaan di sini yaitu 4.000, dan proses di sini membantu menentukan keanggotaan input dalam kategori turun dan naik. Selanjutnya itu persediaan. Nah, persediaan di sini berlebar produksi barang dan fungsinya yaitu yang pertama, jika berkurang memiliki nilai keanggotaan yang penuh, titik awalnya yaitu 2.000 dan menurun hingga 0 di 7.000. Dan selanjutnya itu bertambah. Nah, di sini memiliki keanggotaan yang penuh di 7.000 dan menurun hingga di 0 di 2.000. Nah, penggunaan di sini, grafik di sini menunjukkan hubungan antara nilai produksi barang dan derajat keanggotaan dalam kategori. Yang pertama berkurang dan bertambah. Nah, data ini penting untuk proses verifikasi dan iterasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar Kadienda.
Kepada Fajar saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi fungsi implikasi. Nah, pada metode Mamdani ini digunakan fungsi min. Yang pertama di rules pertama ini ada if permintaan turun and persediaan banyak dan produksi barang berkurang. Di sini alpha dikurang predikat sama dengan new permintaan turun persediaan banyak. Nah, sama dengan min new permintaan turun yaitu 4.000 dan new persediaan banyak sama dengan 3.000. Nah, sama dengan min 0,25 0,4 sama dengan 0,25. Terus di sini ada untuk rules 2-nya yaitu if permintaan turun dan persediaan sedikit dan produksi barang berkurang. Di sini rumusnya itu alpha dikurang predikat sama dengan mu permintaan turun dan persediaan sedikit sama dengan sama dengan min mu permintaan turun 4.000 dan mu persediaan sedikit 3.000 sama dengan min 0,25 dan 0,6. Hasilnya itu 0,25. Selanjutnya untuk rules ketiga yaitu if permintaan naik dan persediaan banyak dan produksi barang bertambah. Di sini alpha dikurang predikat 3 sama dengan mu permintaan naik persediaan banyak sama dengan min mu permintaan naik 4.000 dan mu persediaan banyak 3.000 sama dengan min 0,75 dan 0,4. Hasilnya sama dengan 0,4. Selanjutnya untuk rules keempatnya itu if permintaan naik dan persediaan sedikit dan produksi barang bertambah, yaitu alpha dikurang predikat 4 sama dengan mu persediaan naik dan persediaan sedikit sama dengan min mu permintaan naik 4.000 dan mu persediaan sedikit 3.000 sama dengan min 0,75 dan 0,6. Hasilnya 0,6. Selanjutnya di sini untuk komposisi antar aturan, dan dari hasil aplikasi fungsi implikasi dari tiap aturan digunakan metode max untuk melakukan komposisi antar semua aturan. Nah, gambar di samping ini terbagi menjadi 3 bagian yaitu A1, A2, dan A3. Nah, nilai A1 dan A2 yaitu A1 dikurang 2000 dibagi 5000 yaitu sama dengan 0,25 sama dengan 3250. Selanjutnya A2 nya yaitu min 2000 dibagi 5000 sama dengan 0,6. Terus A2 nya sama dengan 5000. Untuk fungsi keanggotaan untuk hasil komposisi ini adalah 0,25 Z lebih kecil sama dengan 3250, mu Z nya sama dengan Z min 2000, 3250 lebih kecil sama dengan Z 5000. Hasilnya itu 0,6 Z lebih besar sama dengan 5000. Nah, sekian dari saya. Saya akan lemparkan ke moderatornya itu Febri. Silakan. Baik, terima kasih Fajar. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.